One, two, three, funk it. Anak-anak juga itu yang beranggapan jurusan bahasa itu jurusan yang buangan. Di bahasa nanti besarnya jadi apa? Semakin banyak orang yang masuk dalam kehidupan kalian, itu pasti akan banyak orang-orang yang mengkhianati kalian juga secara nggak langsung. Terus aku juga mau bagiin tips buat kalian kalau mau masuk ke SMA ataupun kuliah, kalian itu sebisa mungkin lakuin apa yang kalian mau, bukan yang orang mau. Jadi lakuin semaksimal mungkin, terus lakuin sesuai dengan hati kalian, jangan dari paksaan orang, karena itu pengaruh sih sama nilai kalian itu. Terus yang kedua, aku juga akan bagiin tips gimana untuk dapetin nilai yang bagus di SMA maupun kuliah. Menurut aku sih, kalau trik-trik aku sendiri sih, untuk mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan raport yang bagus. Kalau kuliah aku gak tahu namanya apa ya, pokoknya raport lah ya, hasilnya kita belajar selama 1 semester gitu misalnya. Itu menurut aku bukan dari ulangan. Jadi aku tuh anaknya juga paling anti sama yang namanya ulangan, karena aku nggak bisa mengingatkan. Jadi aku ngerti waktu aku SMA, oh kelemahan aku itu di ulangan. Jadi aku waktu dikasih tugas itu aku bener-bener kerjain 100%. Walaupun misalnya nih ya, aku ada tugas kelompok dan satu kelompokku tuh aduh malas-malas kerja gitu ya, nggak usah kerja. Aku bela-belain untuk kerjain sendirian, karena nilai tugas itu benar-benar membantu kalian. Walaupun nilai ulangan kalian tuh 5, 6, 5, 6, 4, 3, pasti akan terbantu sama nilai-nilai tugas kalian. Nilai presentasi, nilai PR, nilai tugas, nilai makalah, itu benar-benar membantu raport kalian. Aku aja waktu itu ulanganku nggak ada yang di atas KKM, semuanya tuh kalau nggak pas KKM 60, 50. Itu setelah di raport besar. Kalau SMA kan ada dua raport ya. Di raport besar aku itu tuh nilainya hampir semua bagus dan hampir semua itu kayak kepotong gitu loh. Jadi misalnya tugas aku dapatnya 95 gitu ya, gurunya itu pinter-pinter bagi 95 ini ke ulangan aku yang jelek, jadi tetap sama aja gitu, tetap bagus rata-ratanya ya. Terus yang kedua, tipsnya itu kalian harus tahu kelemahan kalian. Seperti yang pertama, kelemahan aku di ulangan. Kalian harus tahu kelemahan kalian di mana. Kalau ada kalian yang kelemahannya itu, oh aku tuh paling gak suka kerja kelompok, aku tuh paling males kalau kerjain tugas, ya udah ulangan kalian yang kalian paksain naik kayak gitu. Terus kayak apa ya, kalian tuh harus semaksimal mungkin sama kelebihan kalian daripada kekurangan kalian. Bahkan kalau misalnya ada yang ngerasa aku tuh ulangan jelek, aku tugas juga jelek, tapi ekstrakurikulerku tuh bagus. Menurut aku kalian harus tampil ekstrakurikuler itu semaksimal mungkin, sampai kalian tuh ikut lomba-lomba atau ikut kejuaraan kayak gitu. Pasti kalian itu rapatnya juga akan membantu naik, walaupun gak sedrastis ulangan sama tugas ya, karena emang itu kan kewajiban kalian dalam sekolah. Tips ketiga itu, kalian jangan pernah gak menghargai seorang guru. Aku ada cerita sebenarnya, di SMA aku itu ada satu guru yang emang udah tua banget dan annoying banget. Jadi banyak teman-teman aku tuh nggak suka sama guru itu, karena dia emang udah tua, terus sukanya itu kan ya, kalau udah orang udah tua kan udah pasti kan kayak cerewet gitu kan, terus ngatur ini itu. Aku sendiri juga pribadi nggak suka, tapi aku lebih menghargai, kayak maksudnya aku lebih oh ya udahlah, ya udah orang udah tua kayak gitu kan. Tapi jangan sampai kamu tuh nggak menghargai guru itu, karena guru itu kan namanya juga manusia ya. Ada beberapa guru yang ada
kayak apa ya, semacam pilih kasih. Ya aku nggak bilang semua guru seperti itu, tapi lebih baiknya lagi kita itu menjaga supaya nggak terjadi hal seperti itu. Kalau kalian sudah kayak nggak menghargai guru itu otomatis juga nggak akan menghargai kalian. Sebagus apa kalian kerjain, sebagus apa presentasi kalian, kalau guru itu udah kayak gitu, nah pasti akan beda sama nilainya yang biasa-biasa aja. Tapi anak itu tuh bisa mengambil hati seorang guru ini. Ada beberapa memang guru yang seperti itu, walaupun guru itu kayak merasa enggak kayak gitu kok, tapi ada beberapa guru yang seperti itu. Yang empat ini bersangkutan sama yang ketiga, walaupun ada beberapa guru yang seperti itu, jangan semua diturutin gitu. Kita hanya sebatas menghargai seorang guru, tapi nggak lebih dari itu. Jadi jangan sampai kalian terlalu berlebihan sama seorang guru itu. Apalagi kayak ada guru-guru muda, itu jangan. Karena menurut aku kalau misalnya ya banyak kan kasus-kasus yang pacaran sama guru kayak gitu-gitu kan, walaupun guru muda kita, tapi kan seorang guru. Terus nanti si guru mudanya ini memberikan kalian nilai yang bagus, itu menurut aku jangan. Karena mulut-mulut di ruang guru itu juga mulut ke mulut gitu. Kalau misalnya ada yang membocorkan, kalau misalnya pasti kan banyak kan anak-anak yang iri sama kalian, kayak ih kenal sama guru ini pasti nilainya lebih bagus kan gitu kan. Nah apalagi misalnya ada hubungan dekat nih, nah bisa aja itu nyampe ke telinga guru dan itu akan jadi hot news di ruang guru, dan itu bakal kacau banget sama nilai kalian. Pasti ada guru yang kayak sentimen sama kamu, ada guru yang kayak terus nilai sikap kamu tuh juga jadi buruk gitu. Jadi sebisa mungkin kalian tuh baik sama semua guru, walaupun kamu nggak suka. Jadi tampil semunafik mungkin aja sih menurut aku. Yang kelima, ini bukan tips untuk nilai kamu bagus sih sebenarnya, lebih ke nilai kamu lebih buruk. Tapi ada baiknya juga kalau waktu kamu SMA kamu itu ikut organisasi kayak Paskibra atau OSIS. Yang pasti itu lebih apa ya, di OSIS dan di Paskibra itu kalian akan lebih belajar untuk berinteraksi sama orang, terus gimana sih caranya untuk menghadapi orang. Kan ada kan kayak murid-murid yang kadang kayak susah diatur gitu, jadi kita itu akan lebih tahu bagaimana posisi sebagai seorang guru, bagaimana posisi sebagai seorang murid. Di saat kita nanti selesai dari SMA, itu bakal kerasa banget hasilnya waktu kita kerja. Kita akan lebih kita bakal bisa lebih menghadapi orang. Terus kita juga bisa mempunyai pengalaman yang sangat berharga yang nggak bisa dipunyai oleh orang-orang. Memang kalau kalian ikut OSIS itu kalian nggak akan punya waktu sama teman-teman kalian. Terus kalian bakal kayak aku pengen main sama teman-teman, tapi aku malah harus kerja ini kerja itu, stres sendiri, belum ada kerja tugas ulangan tapi masih ada kerja OSIS lagi. Emang pasti lebih berat. Jadi ada beberapa orang yang cocok untuk ikut organisasi, ada yang mungkin belum ada yang bisa bagi waktu, jadi lebih baik nggak usah ikut OSIS. Tapi bisa banget ikut organisasi kayak paduan suara, kayak ekstrakurikuler gitu loh. Jadi mungkin lebih enjoy lagi kayak gitu sih. Udah sih, pokoknya kalau kalian melalui masa-masa SMA itu kalian harus lalui dengan bahagia. Terus kalau misalnya kalian ada konflik sama teman sekelas itu lebih baik cepat-cepat diatasi, lebih baik cepat-cepat udahan aja, karena waktu itu berharga. Setiap detik itu berharga, karena banyak banget yang aku kangenin, dan aku tuh sebenarnya nyesel waktu masuk OSIS karena nggak bisa spend time sama teman-teman aku. Tapi aku juga ya ada plus dan minusnya lah semua ya. Tapi ya waktu itu semua berharga. Aku baru sadar saat ini, karena di saat semuanya itu kayak udah selesai, kalian tuh bakal lebih bisa menghargai waktu gitu. Jadi pada saat waktu yang ada ini, kalian tuh sebaiknya lebih menghargai lagi. Semenjak aku udah lulus SMA, aku benar-benar kangen kan sama teman-teman aku. Terus aku juga
nggak bisa ketemu teman-teman aku lagi, apalagi ada beberapa yang kuliah di luar, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Jadi ya aku lebih lebih merasakan kehilangan gitu, dan lebih menyesal kenapa sebelumnya aku kayak gini, sebelumnya aku kayak gini, kayak gitu sih. Terus masa SMA juga masa-masa terakhir kalian sekolah. Kalau kuliah kan udah beda lagi. Ya pokoknya enjoy aja setiap momennya, tapi juga harus tetap serius dalam sekolah. Terus juga harus lebih mikir ke depannya mau jadi apa. Jangan santai-santai, tapi jangan terlalu fokus, aku harus ini, aku harus ini. Nanti kalian akan kayak kalian juga pasti akan rindu atas masa-masa yang sebenarnya santai gitu. Jadi walaupun aku tuh anak OSIS, walaupun aku itu anak yang rankingnya lumayan lah, belajarnya lumayan lah, kerjain tugasnya juga lumayan, aku juga termasuk anak yang pernah nggak kerjain tugas, pernah dimarahin, pernah nggak pakai sabuk, pernah pakai lip tint ke sekolah terus dimarah-marahin sama kayak wakil kesiswaan gitu, kayak kesiswaan bukan wakil. Terus pernah roknya tuh selalu diikat gitu jadi pendek. Terus nggak pernah sih aku kancing dibuka, tapi aku pernah rambutnya disemir gitu. Dulu kan rambut aku panjang kan waktu SMA, terus rambut aku disemir gitu. Pokoknya kayak jadi cewek-cewek yang lumayan nakal gitu loh ya. Jadi masih ada sensasi yang aku pernah nakal, aku pernah baik, dan aku pernah rajin, dan aku pernah males kayak gitu. Kalian harus mengalami semua fase-fase itu supaya kalian bisa menikmati masa-masa kalian. Dan udah sih, segitu aja tips-tipsnya, segitu aja sharingannya tentang perasaan aku sebagai seorang anak bahasa. Jadi buat kalian yang kepingin aku cerita-cerita atau sharing-sharing apa lagi, kalian bisa tulis di komen. Terus maaf banget kalau misalnya ada salah kata, kalau misalnya ada yang menyinggung gitu. Maaf banget, aku nggak bermaksud buat menyinggung, aku cuma sharing pengalaman aku aja ke kalian. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend. Terus jangan lupa follow IG aku di @itsjoo08, dan see you in my next video.